Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara secara eksklusif kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Kota Rim terkait dengan peran fungsi penggunaan dana BOS dan fungsi komite. Dan kita melihat dari beberapa sektor pendidikannya yang mana ini mengacu mereka tidak terlepas kerangka acuannya berdasarkan dari dana BOS ya. Kalau tanpa BOS mereka juga akan sedikit kurang amunisinya untuk meningkatkan salah satu sarana prasarana di sekolah itu sendiri. Nah, sampai sejauh mana peran fungsi BOS itu, Bang? Iya, inspektorat tetap terlibat untuk melakukan pengawasan dana BOS sejak 2021. Kita melakukan audit, melakukan review, evaluasi, dan monitoring di sekolah-sekolah yang ada. Memang kita prioritaskan sekolah-sekolah yang dana BOS-nya besar. Sejauh yang kami lakukan pengawasan, bahwa pengelolaan dana BOS berjalan dengan baik. Dan harapan kami, dana BOS itu benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah-sekolah sesuai dengan petunjuk dari pedoman teknisnya. Agar kepala sekolah, seluruh pengelola dana BOS dapat mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berarti ada kerangka acuan untuk petunjuk teknis yang seyogianya harus dilakukan dana BOS ini ke arah yang sesuai petunjuk itu tadi ya, Bang? Betul sekali, ada pedoman teknis pengelolaan dana BOS itu tidak sembarangan, sudah terukur dan ditentukan secara limitatif untuk apa saja BOS itu, dana BOS itu digunakan. Jadi mereka harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Dijauhkan menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan ketentuan, gitu loh, Pak Taufik. Nah, kalau kita bicara BOS, juga di situ kan ada pengawas namanya komite. Peran fungsi komite itu apa, Bang? Peran komite sangat penting untuk memantau sejauh mana penggunaan dana BOS itu sesuai ketentuan. Jadi komite itu perwakilan dari beberapa unsur terutama orang tua diharapkan juga membantu pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh kepala sekolah dan jajarannya di satuan kerja pendidikan itu. Nah, kalau mereka lalai dalam satu pengawasan, apa ada sanksi nggak komite itu, Bang? Karena mereka bukan lembaga formal pengawas, maka mereka hanya sifatnya membantu untuk melihat dan mengevaluasi, mungkin mengingatkan kepala sekolahnya. Tetapi jika ada hal-hal yang bersifat penyimpangan penggunaan dana BOS, laporkan saja kepada aparat pengawas, ke inspektorat, biar kami bisa turun untuk melakukan audit gitu. Tapi setiap perencanaan anggaran kan tidak terlepas tanda tangan komite di situ. Apa mereka juga berperan berfungsi untuk mengawasi langsung, untuk bisa menindak seandainya ada terjadi kelalaian sehingga mereka menjadi bahan pelaporan? Baik, walaupun dia sebagai pihak yang menandatangani dalam perencanaan, tetapi dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan terlebih tindakan hukum. Tetap dia hanya menyampaikan saja kepada pihak yang berwajib atau kepada inspektorat selalu APIP untuk melakukan pengawasan khusus terhadap yang diduga ada penyelewengan dana BOS. Nah, kalau ada dugaan penyalahgunaan dana BOS, apa ikut serta dalam pembiaran komite itu, Bang? Atau bagaimana nantinya? Pengawasan dana BOS, kami lakukan pengawasan terhadap siapa yang mengelola langsung dana BOS itu. Personal gitu ya? Kepala sekolah dan jajarannya. Jadi kami harapkan kepala sekolah dan jajarannya itu gunakanlah dana BOS sesuai dengan pedoman teknis yang ada dari Kementerian Pendidikan. Harapannya, Bang, selaku inspektorat, Bang, terkait dengan penggunaan dana BOS? Dana BOS yang diberikan oleh pemerintah pusat tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Untuk meningkatkan mutu pendidikan itu, dana BOS sangat berperan penting dan diharapkan penggunaan dan pemanfaatan dana BOS itu benar-benar sesuai dengan aturan. Sehingga anak-anak yang dididik di sekolah itu boleh mendapatkan haknya untuk mendapatkan penggunaan bantuan dana BOS itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan mereka. Kira-kira itu. Terima kasih.